Tanpa cara ini, MBG akan menjadi pintu masuk untuk menjatuhkan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Tanpa cara ini, ya. Mudah-mudahan ini didengar ya. Jadi saya mau mengatakan gini, ketika kemarin Pak Prabowo ya menginformasikan di World Economic Forum Davos tentang MBG ya, salah satu isi pidatonya 45 menit itu, dia mengatakan bahwa MBG hari ini sudah mensuplai ya, ke penerima manfaat itu sebesar sekitar 50 jutaan penerima manfaat. Bayangin loh, 52 juta lebih penerima manfaat. Dan memiliki dapur umum ya, satuan unit layanan dapur umum atau SPPG sebanyak sekitar 19.000 sampai 21.000. Bayangin. Itu banyak sekali. Dan uang yang berputar ya, yang digelontorkan dalam 1 tahun sesuai dengan APBN itu sebesar berapa? 355 triliun. Ya, di mana dari 355 triliun tersebut 286 triliun itu untuk makanan, ya. Jadi artinya 285 triliun itu yang terjun ke masyarakat turun. Nah, itu gimana kontrolnya coba? Ya. Sementara kalau teman-teman ngikutin konten saya dan mau membedah Perpres tata kelola MBG dan mengevaluasi apa yang terjadi pada tahun lalu 2025 ya, itu sangat banyak penyimpangan, sangat banyak penyelewengan. Ya, ini nggak bisa didiamkan karena intinya apa? Intinya adalah ini program untuk manusia, gizi. Outputnya adalah menghasilkan sebuah makanan yang bergizi sehingga anak-anak kita, adik-adik kita akan memiliki daya saing yang tinggi ke depan. Ya, ketika nanti Indonesia sudah mendapatkan bonus demografi tahun 2045, maka usia produktif di atas 70% negara kita itu paling tidak 50% atau 40% memiliki manusia-manusia ya, yang memiliki daya saing tinggi terhadap asing atau lawan-lawannya gitu ya. Itu jangan sampai itu apa namanya nggak sampai gitu loh, program yang basic, program yang memang harus untuk dijalankan. Saya tidak ngomong ini efek domino dari perputaran uang itu menghasilkan perputaran ekonomi sehingga mendapatkan pertumbuhan ya ekonomi di masyarakat. Saya tidak ngomong seperti itu, tetapi yang saya bicarakan di sini adalah program yang sangat dipush ini oleh Pak Prabowo, dipush benar-benar dipush. Ya, bayangin dari 190 dapur awalnya Januari itu dalam 1 tahun achievementnya mencapai 21.000 dapur. Itu bukan persoalan mudah loh. Itu persoalan luar biasa. Di mananya di sisi administrasinya, di sisi monitoringnya ya, atau kontrolnya ya. Kemudian dari 570.000 penerima manfaat di awal tahun 2025, sekarang informasinya sudah 50 juta lebih. Pertumbuhannya luar biasa, kenaikannya dalam 1 tahun loh. Ya. Dan target tahun ini adalah berapa? 82 juta lebih penerima manfaat akan tercapai sampai akhir tahun. Ya, ini benar-benar sesuatu yang apa namanya dibutuhkan sebuah manajemen, sebuah administrasi, sebuah sistem yang sangat baik gitu ya. Terutama sistem atau KPI lah ya yang bisa menjaga dari tindakan-tindakan penyelewengan dari oknum-oknum ya. Ya, dari oknum-oknum yang mau mengambil kesempatan dari program ini gitu ya. Oke. Nah, saya punya solusi gitu loh. Ini saya punya solusi. Mudah-mudahan ini didengar gitu loh oleh pemerintah saat ini, oleh Pak Prabowo khususnya ya. Jadi saya melihat pertama, dalam mengeksekusi sebuah pekerjaan atau proyek yang sedemikian
besarnya seperti ini, dari anggarannya, dari zonasinya, jumlahnya, pokok dari uh, aturan mainnya, dari sisi administrasinya semua, ya, itu dibutuhkan sebuah kepemimpinan, ya, atau leadership yang mumpuni. Khususnya di mana? Khususnya dalam hal monitoring. Kalau kita di bisnis kan ada yang namanya plan, do, check, action, ya. Nah, itu terus dimonitoring, plan, do, check, action, kemudian statusnya seperti apa, terus dimonitoring, ya. Itu dibutuhkan orang-orang yang mau capek, orang-orang yang mau detail, melihat angka-angka di atas kertas, ya, mau melihat komputer, ya kan, melihat visi. Apakah itu ada di Pak Prabowo? Tentu tidak, ya. Bukan saya menganggap Pak Prabowo tidak mampu dalam hal yang tadi saya sebutkan, tidak. Tetapi Pak Prabowo arahnya bukan ke situ, bukan yang detail-detail, ya, karena dia pemimpin nomor 1, ya. Dia berhadapan dengan geostrategi, geopolitik, internal dalam negerinya, ya. Jadi itu harus diserahkan oleh orang yang memang cermat, anak muda yang detail, yang memiliki keinginan lebih terhadap teknologi, ya. Karena penting sekali dengan skema dari APBN, ya, kemudian turun ke BGN, kemudian BGN turun melalui mitranya, entah itu institusi negara, entah itu melalui yayasan atau melalui pengusaha berbadan hukum atau perorangan atau kelompok, kemudian turun ke penerima manfaat, ya, arus uangnya, currency-nya, itu kan bisa diatur dengan teknologi, ya. Kemudian dari dapur umum, bagaimana dapur umum ini membeli ke vendor telur, ke vendor beras, ke vendor jagung, ke vendor sayur, garam, dan lain-lain, ya. Oke, dari vendor dia membeli ke petani, ya, dari vendor dia membeli ke penggilingan, contoh. Itu kan bisa dijahit semua dengan teknologi dan bisa dimonitoring, gitu, ya. Nah, dari sistem teknologi digitalisasi, maka penyelewengan sesuai dengan Perpres yang Bapak Prabowo sudah tanda tangani, itu akan mudah dikontrolnya, gitu. Nah, itu siapa yang bisa lakukan? Tentu saja yang bisa melakukan ada wakilnya Pak Prabowo, Mas Gibran. Iya dong, kasihlah sesuatu yang, pekerjaan yang memang sesuai dengan kemampuan dia saat ini. Apalagi Gibran memang sudah diinstruksikan Pak Prabowo turun ke lapangan untuk mengecek, tapi bukan cuma itu, tetapi kasih Mas Gibran wewenang untuk berpikir, untuk membuat skema, ya, kebijakan yang bisa diambil, ya, untuk membuat skema agar sistem yang sudah berjalan ini, proses yang sudah berjalan ini, bisa dibuat suatu sistem yang mudah mengontrolnya melalui teknologi. Mas Gibran paham tentang ini, gitu. Berilah kepercayaan ke Mas Gibran, Pak Prabowo, maka program ini akan baik, selamat, dan akan terhindar, ya, minimal meminimalisir penyelewengan yang itu sebenarnya berbahaya buat Bapak, buat kepemimpinan Bapak, ya, karena akan bisa dipakai untuk menjatuhkan kepemimpinan Bapak, gitu, ya. Jadi itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam.